Shalom, saudara. Kita jumpa lagi dalam program Minutes of Change. Menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Saudara, banyak orang yang seringkali tidak mengerti tentang kasih sayang Tuhan. Masalahmu hari ini jangan dikeluhkan dan jangan menganggap sebagai kutukan. Bisa saja itu adalah bentuk rasa sayang Allah kepadamu. Di Amsal 3 ayat 12 berkata, karena Tuhan memberi ajaran kepada mereka yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Saudara, apapun masalah dan pergumulan kita hari ini, jangan sampai kita menjadi bersungut-sungut kepada Tuhan. Sebab seringkali justru melalui masalah kita sering mendapati mujizat dari Tuhan. Nehemia 9 ayat 19 berkata, Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Mari kita belajar dari perjalanan hidup bangsa Israel. Sekalipun mereka di padang gurun, kasih sayang Tuhan tidak pernah menjauh dari mereka. Namun sayangnya saudara, setiap hari mereka hanya komplain dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Mazmur 52 ayat 8 berkata, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tanamkan saudara keyakinan bahwa Dialah Allah yang setia. Kasih sayangnya tidak pernah meninggalkan kita semua. Di Mazmur 57 ayat 1 sampai 2 dikatakan, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allahku, kasihanilah aku sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Nah saudara, belajar dari Raja Daud. Ketika dia sedang dalam tekanan, Daud hanya berdoa dan meminta belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya saudara, seluruh hidup Daud selalu penuh dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Di Yunus 4 ayat 2 berkata, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Terus saudara, Yunus, waktu Tuhan pakai dia, mengutus dia ke Niniwe untuk memperingatkan orang-orang di Niniwe supaya mereka bertobat. Si Yunus lari ke Tarsis. Kenapa saudara? Dia tidak mau menyampaikan pesan Tuhan karena Yunus jealous. Dia cemburu. Dia cemburu kepada kasih sayang Tuhan. Dia tahu kalau orang-orang di Niniwe itu diperingatkan oleh dia dan orang-orang di Niniwe itu bertobat, maka kasih sayang Tuhan akan turun. Tuhan tidak akan menghukum orang-orang di Niniwe. Jadi saudara, jangan jealous atau cemburu kepada keberhasilan orang lain. Sekalipun keberhasilan yang mungkin terjadi melalui nasihat dan tuntunan dari kita. Yunus 4 ayat 9 berkata, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Nah saudara,
Yunus diberikan contoh oleh Tuhan. Dia di dalam panas terik, Tuhan menumbuhkan pohon jarak. Lalu besoknya pohon jarak itu mati. Yunus marah. Tapi Tuhan berkata, "Laikkan kau marah karena pohon jarak itu? Selayaknya aku yang marah sampai mati." Nah saudara, jangan ngambek dengan Tuhan. Sebab dialah Allah yang berhak melakukan apa saja sekehendak hatinya. Dia mau menolong orang jahat, dia memulihkan orang yang susah. Itu bukan urusan kita. Itu bukan hak kita. Hak kita hanyalah berkata, "Tuhan, Engkau baik." Di Yunus 4 ayat 10 dikatakan, lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula." Jadi saudara, hidup adalah anugerah dari kasih karunia Tuhan, bukan kuat dan bukan gagah kita. Jadi belajarlah dari segala proses kehidupan agar kita menjadi bijak. Di ayat 11 dikatakan, "Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Saudara, jika Tuhan sayang kepada bangsa Niniwe yang telah berdosa kepada Tuhan, apalagi kita yang senantiasa percaya kepadanya. Jadi saudara, bersyukurlah atas apapun yang kita alami dalam hidup ini, sebab kasih sayang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Saudara, hari ini sadarilah, apapun masalah pergumulan, apapun yang engkau alami, baik enak dan tidak enak, saya mau kasih tahu sama saudara, itu semua karena kasih sayang Tuhan. Mari saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mulai hari ini kami menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah. Karena kasih sayang-Mu, kami masih bisa bernafas sampai dengan detik ini. Terima kasih Tuhan. Beri kepada kami hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.